Pengikut Dajjal akhir zaman. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, tidaklah diutus seorang nabi, melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis, kafir. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain menyatakan bahwa kedatangan Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang kafir. Sebagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Isfahan, mereka memakai tayalisah. Hadis riwayat Muslim. Kata tayalisah di sini dimaknai sebagai selendang yang kebanyakan orang memakainya di pundak, yang menyerupai baju atau jubah akan tetapi tidak terdapat jahitan apapun. Sedangkan Isfahan merupakan kota yang pada zaman dahulu terkenal dengan sebutan Isfahan. Istilah ini berasal dari bahasa Persia kuno yakni Aspadana, bahasa Persia pertengahan Spahan. Kota ini terletak sekitar 340 km selatan Teheran. Kota ini merupakan ibu kota provinsi Isfahan dan kota terbesar di Iran. Mengacu dalam kitab Al-Mawsu'ah fi Al-Fitan wa Al-Malahim wa Asyrati As-Sah karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, berdasarkan nas yang ada, terdapat 8 pengikut Dajjal di akhir zaman, di antaranya yakni: pertama, kaum Yahudi. Kaum Yahudi merupakan salah satu pengikut Dajjal. Hal ini sebagaimana sahabat Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Isfahan, mereka memakai tayalisah. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas selain menunjukkan jumlah pengikut Dajjal yang begitu banyak, juga menyebut bahwa Dajjal akan diikuti oleh orang Yahudi. Penyebutan orang Yahudi tentu cukup relevan. Lihatlah sekarang ini, tidak sedikit bangsa Yahudi yang menyudutkan orang Islam hanya kepentingan duniawi. Mereka bersaing membuat nuklir, pasar bebas, ikatan mengekang setiap negara tidak lain adalah untuk menciptakan kekuasaan. Mereka secara tidak langsung sudah merusak kehidupan alam. Apalagi ketika Dajjal sudah datang, sudah dipastikan segalanya akan mereka rampas. Termasuk daerah tempat tinggal orang-orang Islam. Kedua, kelompok pembangkang. Kelompok pembangkang bisa juga dikatakan kaum Khawarij atau kelompok penyempal. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih dalam membaca Al-Quran tetapi hanya sampai kerongkongan. Mereka mengabaikan isi kandungan dan tidak pernah mengamalkannya. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut bisa ditarik benang merahnya bahwa salah satu pengikut dari Dajjal yakni kaum Khawarij. Sebuah gambaran umum yang khas bagi mereka, sikap dungu, tidak mengetahui secara pasti aturan-aturan Islam yang benar. Ia pandai ngomong tapi memahami Islam hanya lahiriah saja sedangkan dalam filosofinya tidak tahu apa-apa, terlalu mudah menganggap orang lain kafir, sering emosi dan tidak mampu mengontrol hawa nafsunya. Nah, orang-orang yang semacam ini kelak akan menjadi pengikut Dajjal. Ketiga, suka berbuat bid'ah dan mengarahkan kesesatan. Sahabat Rasulullah bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar bahwa beliau bersabda, setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Rasulullah melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka dikala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis di atas menjelaskan bahwa kelak pengikut Dajjal yakni orang-orang yang sering melakukan bid'ah baik secara akhlak maupun ibadah, dan mereka sering mengerjakan kesesatan. Mereka mengatasnamakan agama untuk mengerjakan kesesatan, sebab tidak ada dalam syariat Islam. Karena itu, yang ada hanyalah perbuatan menyimpang. Keempat, kaum Hawa. Kelak di akhir zaman pengikut Dajjal paling banyak dari kalangan para wanita. Sebab, wanita memiliki keimanan lemah dan mudah terperdaya akan bujukan setan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa kebanyakan wanita terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai para lelaki yang saat itu sedang bekerja di ladang, mengurus ternak, dan melakukan kegiatan lainnya harus memutuskan untuk pulang dan mengikat keluarganya yang perempuan. Mulai istri, anak, bibi, kakaknya, dan orang tuanya. Hal tersebut bukan berarti merendahkan sosok perempuan. Tapi memang pada hakikat seorang wanita memiliki keimanan lemah jika dibandingkan dengan laki-laki. Wanita gampang tergoda dengan syahwat dunia dan akal pikirannya terlalu sering abaikan jika daripada laki-laki. Terlebih ketika Dajjal datang,
semua keadaan alam sangat memprihatinkan. Di saat api menyebar kemana-mana, Dajjal mampu mendatangkan air kemudian mematikan api tersebut. Di saat ada orang meninggal, Dajjal mampu menghidupkan kembali. Hal seperti ini sangat sulit dilawan kecuali seorang mukmin yang memiliki keimanan tebal dan menyerahkan mati hidupnya hanya kepada Allah. Kelima, jin dan setan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman yang jika pada masanya sudah tiba maka akan keluar membacakan sesuatu pada manusia. Hadis riwayat Muslim, kemunculan setan-setan yang ada di laut ini sesuai dengan kedatangan Dajjal di muka bumi. Setan-setan mulai berhamburan ke sana kemari dan memberi petunjuk kepada Dajjal kota mana saja yang perlu disinggahi. Di mana ada masyarakat yang tenteram, sejahtera, harmonis, dan islami maka Dajjal akan mendatanginya kemudian menyebarkan fitnah begitu kejam. Pada akhirnya masyarakat tersebut saling mengadu domba, bertengkar satu sama lain, menggunjing, fitnah satu sama lain, hingga terjadi pembunuhan. Hingga pada waktunya, daerah tersebut menjadi porak-poranda. Keenam, dukun atau tukang sihir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mubayat, bahwa dari beberapa riwayat mengungkapkan kelak pengikut Dajjal diantaranya yakni tukang sihir, dukun, paranormal yang buruk, ahli tenun. Mereka selalu mengikuti Dajjal kemana ia pergi, telah menjadi agen Dajjal untuk membantu menyelesaikan visi misinya, yakni menyebar fitnah ke seluruh muka bumi. Ketujuh, orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya kelak menjelang hari kiamat akan menjadi pengikut Dajjal. Sosok Dajjal menyukai seseorang yang diperbudak nafsu. Dengan begitu, mereka sangat mudah diajak kompromi untuk menyukseskan misinya menghancurkan bumi seisinya. Maksud hancur bukan berarti musnah, akan tetapi akal pikiran, iman, keluarga yang tenteram sangat sulit ditemukan. Semuanya menjadi barbar, masyarakat bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, menghamburkan uang dan tidak pernah memedulikan fakir miskin, suka menyakiti orang lain, judi merajalela, yang salah dibela dan yang benar dipenjara, hingga banyak ulama-ulama dikucilkan dianggap sesat. Kedelapan, suka berbohong dalam perkataan. Orang yang suka berbohong atau berkata dusta juga merupakan salah satu tanda ciri orang munafik. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak ditepati dan bila diamanati dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim.